Menurut saya, buku bahan ajar ini berbeda dengan buku textbook yang biasa digunakan di universitas lainnya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi, saya Cak Ipo. Di channel ini, saya akan berbagi kisah perjalanan saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sudah lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan kuliah saya, silakan subscribe dulu channel ini ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar mahasiswa Universitas Terbuka. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran, kuliah di UT itu sumber belajarnya dari mana aja sih? Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa lebih memahami tentang sumber belajar di Universitas Terbuka. Yuk, langsung aja kita bahas. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, waktu kuliah resmi di UT itu sangat singkat. Tidak seperti di kampus lain. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan klik link di atas ini ya. Karena waktu yang sangat singkat tersebut, mahasiswa UT dituntut untuk mampu belajar mandiri sebelum menghadapi ujian akhir. UT menyediakan sumber-sumber belajar dalam berbagai bentuk. Tujuannya agar mahasiswa UT bisa belajar mandiri kapanpun dan dimanapun. Sumber belajar di UT antara lain adalah buku bahan ajar digital, ruang baca virtual, latihan mandiri, siaran UT TV dan UT Radio, serta masih banyak lagi. Kita akan coba lihat dan bahas satu persatu ya. Yang pertama, buku bahan ajar yang merupakan sumber belajar primer. Artinya, sebagian besar dari Pluton, TMK, UAS pasti acuannya dari sini. Buku bahan ajar diperoleh secara otomatis oleh mahasiswa SIPAS, namun harus dibeli terpisah oleh mahasiswa non-SIPAS. Saya telah membuat video tersendiri yang membahas tentang SIPAS non-SIPAS. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Menurut saya, buku bahan ajar ini, cara penulisan atau penyampaiannya itu berbeda dengan buku textbook yang biasa digunakan di universitas lainnya. Rasanya seperti lebih interaktif. Yang kedua, bahan ajar digital yang merupakan versi digital dari buku bahan ajar. Kita perlu menginstal aplikasi Android untuk membuka bahan ajar digital. Silahkan download dari Play Store dengan kata kunci bahan ajar UT. Bahan ajar digital yang bisa diakses adalah untuk mata kuliah yang kita sudah melakukan registrasi ya. Saya telah membuat video yang menjelaskan tentang registrasi dan pembayaran. Kalau kalian belum nonton, silakan klik link di atas ini ya. Bahan ajar digital ini menurut saya enak banget dan membantu kita belajar di sela kegiatan kerja atau sambil bepergian. Kita bisa melakukan save dan bookmark untuk menandai bagian yang menurut kita penting. Yang ketiga, ruang baca virtual atau RBV adalah versi gratis dari bahan ajar digital. Semua mahasiswa bisa mengaksesnya meskipun tidak melakukan registrasi. Perbedaannya dengan bahan ajar digital adalah RBV hanya bisa diakses di browser. Terus kita nggak bisa nge-save atau membuat bookmark dari bacaan kita. Sehingga agak susah kalau membacanya terputus-putus. Menurut saya, RBV ini bisa kita manfaatkan untuk belajar seluas-luasnya karena gratis.
Yang keempat, latihan mandiri atau LM yang merupakan bank soal untuk mengukur penguasaan materi atau hasil belajar kita sebelum menghadapi ujian akhir semester. LM ini tidak memberikan kontribusi nilai, namun dapat memberikan kisi-kisi sebelum ujian. Kalau kita mampu mengerjakan LM dengan baik, berarti kita sudah siap menghadapi ujian. Saya sudah membuat video tentang ujian di Universitas Terbuka. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Yang kelima, sumber belajar terbuka UT, yaitu di UT TV, UT Radio, ataupun jurnal UT. Universitas Terbuka secara rutin memberikan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa UT ataupun masyarakat umum. Materi yang disajikan biasanya materi pengayaan, sehingga bisa memperluas pengetahuan kita ya. Oh iya, username dan password untuk bisa mengakses semua layanan belajar di UT saya tuliskan pada deskripsi video ya. Tolong bantu sebarkan informasi ini kepada teman-teman kamu ya. Saya juga akan membuat video yang membahas tentang aplikasi handphone untuk mahasiswa UT. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang sumber belajar di Universitas Terbuka? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kesimpulannya menurut saya, UT menyediakan sumber belajar dalam berbagai bentuk untuk mendukung mahasiswa belajar mandiri kapanpun dan dimanapun. Apapun profesi kalian, kapanpun waktu kerja kalian, dimanapun tempat kalian bekerja, kalian masih bisa belajar kok, asalkan memang mau mengusahakannya. Saya akan membagikan terus kisah perjalanan kuliah saya sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan penjelasan serta info-info seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang punya kesempatan belajar. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dadah.